Saya Hangno Hartono selaku owner Omah Budaya Kahanan. Omah Budaya Kahanan adalah rumah budaya yang mengkhususkan kajian-kajian budaya Jawa. Selain kajian saresian, kami mengumpulkan buku-buku ataupun makalah-makalah yang terkait dengan budaya Jawa yang kami namakan Pustaka Widya Yantra. Itu selain ada bentuk fisiknya, bentuk digitalnya ada di Facebook. Selain itu, kami juga mengadakan kerjasama komunitas dengan Indonesia UFO Network. Dalam hal ini, mengadakan diskusi yang terkait dengan Space Science, yang kami namakan Gegana Agung. Gegana Agung itu bahasa lain dari Big Bang, penyiptaan pertama, ledakan pertama. Karena dari sanalah banyak tema-tema penting dalam dunia per-UFO-an terkoneksi dengan dunia tradisi. Dunia tradisi juga banyak bicara tentang vibrasi, tentang frekuensi, tentang energi. Masalah-masalah itu banyak dibicarakan di dalam dunia tradisi maupun dalam dunia per-UFO-an. Kami di Gegana Agung ini menggait komunitas-komunitas yang concern dalam kebudayaan Jawa, yang terkoneksi dengan jaringan komunitas Gegana Agung, kurang lebih ada 9 komunitas. Kami mau mencoba mencari informasi dari dunia tradisi, siapa tahu ini bisa menjadi pintu masuk mengetahui fenomena UFO ataupun alien. Karena untuk mengetahui UFO itu kan sulit sekali, karena yang namanya unidentified flying object, nggak teridentifikasi itu kan sulit. Kita mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan untuk memahami, pintu masuk untuk memahami fenomena itu. Mungkin tidak bermanfaat ataupun tidak tepat, tetapi ini adalah sebuah upaya untuk memahami fenomena itu dari dunia tradisi. Karena di dunia tradisi umpamanya dalam naskah Gatotkaca Seraya itu bercerita tentang pertolongan Gatotkaca kepada Abimanyu. Digambarkan Gatotkaca itu hidup di angkasa untuk membantu dia menggunakan kendaraan terbang namanya Wimana. Konsep-konsep semacam ini kan menjadi yang sering dijadikan tolak ukur bahwa makhluk angkasa luar itu ada, kendaraan angkasa luar itu ada. Karena dalam naskah klasik juga bercerita semacam kayak gitu, walaupun dengan narasi yang berbeda. Kurang lebih semacam itu. Dan itu masih banyak lagi. Ada Buana Kosa yang bercerita tentang tata letak angkasa. Dunia Space Science itu sebetulnya dalam dunia tradisi sebetulnya sangat akrab, karena itu dijadikan tolak ukur pranoto mongso masyarakat agraris untuk memulai kehidupan agrarisnya. Keilmuan Space Science ini seharusnya dikembangkan, tidak hanya dijadikan itu kuno lah, petungan itu kuno. Selama ini kan orang menganggap warisan itu menjadi seakan-akan tidak ilmiah dan tidak bermanfaat. Kami dari dunia tradisi itu kepingin mempertemukan dengan komunitas UFO yang cenderung komunitas itu sangat gandrung kepada ilmu pengetahuan. Karena mereka menganggap tertarik dunia UFO itu bukan aneh-anehnya, tapi teknologinya. Siapa tahu kalau sudah tahu teknologinya, siapa tahu itu bisa menjadi percepatan peradaban. Cita-citanya baik. Dalam dunia tradisi yang menjadi concern kami, itu juga mempunyai kasanah-kasanah referensial. Satu, kasanah-kasanah pelaku. Pelaku itu umpamanya ada orang yang mampu melakukan dematerialisasi. Dematerialisasi itu semacam susuk itu loh. Benda bisa dimasukkan ke dalam tubuh atau dimasukkan ke apa saja. Itu proses dematerialisasi. Kenapa itu mungkin? Selain itu juga ada fenomena-fenomena umpamanya nyedot barang itu. Nyedot barang itu secara teknis itu namanya materialisasi. Proses dematerialisasi, materialisasi itu menarik untuk dijadikan kajian. Siapa tahu bisa untuk memahami fenomena UFO alien. Karena selama ini kalau testimoni yang ada itu cenderung faktornya ketidaksengajaan. Kalau dalam dunia tradisi kan melihat alusan itu bisa dengan tanpa kesengajaan. Aku mau ndelok, komunikasi itu kan bisa dengan frekuensi dan itu bisa dilatih. Apakah kemampuan dunia tradisi itu tidak bisa dikonversi untuk melihat fenomena-fenomena UFO alien?
kami mau mengeksplorasi kekayaan tradisi itu. Selain itu kan fenomena dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu waktu yang terlipat itu loh, atau masuk Stargate lorong waktu. Itu kan banyak sekali fenomena-fenomena yang sampai hari ini masih banyak kita temui. Umpamanya mobil tahu-tahu tersesat di tengah sawah, di tengah hutan yang secara real itu tidak masuk akal, tapi kenyataannya sampai ke sana. Fenomena-fenomena anomali alam itu bagaimana menjelaskan? Itu menarik untuk bisa memahami dunia per-UFO-an, alien. Siapa tahu ini bisa menjadi pintu masuk. Masih dalam konteks siapa tahu. Tidak ada keyakinan itu pasti bisa. Karena sampai sejauh ini kita juga informasi dunia itu masih kemungkinan-kemungkinan. Saya juga masuk dalam komunitas jaringan per-UFO-an. Saya sebagai wakil dunia tradisi. Karena saya melihat ada korelasinya. Pengetahuan tradisi itu menarik sebetulnya. Tapi sering dilupakan. Harapannya itu dengan adanya fenomena orang bergairah memahami fenomena UFO alien, itu harapannya orang kembali melihat langit, space science. Itu sangat sedikit sekali orang yang tertarik di dunia space science. Di Jogja ini semuanya serba memungkinkan. Orang-orang seniman yang tertarik dengan space science juga banyak yang akhirnya muncul seniman-seniman space art. Enggak masalah. Melihat langit sudah menjadi objek seni. Itu menarik, itu kekayaan intelektual menjadi kekayaan. Eksplorasi seni tidak hanya yang bersifat yang nampak kasat saja, tapi imajinasi liar tentang alam semesta itu menjadi menarik, menjadi mungkin bisa dieksplorasi dalam ranah seni. Itu dalam seni, belum dalam yang space science. Karena kita mempunyai tokoh dalam kedirgantaraan seperti Habibie, dulu punya IPTN, cerita tentang space itu menjadi hal yang menarik. Apalagi sekarang fenomena ada Elon Musk dengan SpaceX-nya. Apalagi ini era milenial, masuk era milenial baru. 1000 tahun itu pasti ada perubahan-perubahan dahsyat dalam peradaban. Kita mempersiapkan itu, mempersiapkan ke depan anak-anak yang berpikiran semesta.